Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan saya kesehatan untuk dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman yang telah mensupport saya untuk dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Oke, yang saya hormati Bapak Abdul Rohmat Basar sebagai dosen pengampu di laporan kerja praktek ini. Saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul Perancangan Sistem Profil Berbasis Web di Bella Copier 2. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arimbi, NPM 16101282622129 dari mahasiswa Teknik Informatika semester 8. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Seiring perkembangan teknologi, informasi memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai sisi kehidupan. Mulai dari pemerintahan didasari dengan e-government, dan yang kedua itu adalah perekonomian didasari dengan e-commerce atau e-business, dan yang ketiga itu adalah pendidikan atau digital learning. Oke, digital learning itu adalah sebuah istilah yang mempresentasikan berbagai strategi pendidikan yang disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah. Oke, baiklah. Identifikasi masalah ini, aplikasi ini digunakan untuk menangani masalah pada percetakan Bella Copier 2 yang menangani layanan jasa percetakan yang masih menggunakan sistem konvensional menjadi untuk mempermudah layanan yang efisien dan efektif. Jadi sistem Bella Copier 2 ini masih menggunakan sistem yang manual. Jadi tujuannya untuk mempermudah layanan yang lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua, percetakan membutuhkan kreativitas lebih dalam pemasaran untuk memperkenalkan, untuk bersaing di era globalisasi. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana percetakan Bella Copier 2 masih menggunakan sistem layanan secara konvensional ke arah yang lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua itu, bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat mempermudah layanan pada percetakan Bella Copier 2. Oke, kita masuk ke batasan masalah. Oke, batasan masalah ini hampir sama dengan rumusan masalah. Bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat mempermudah layanan pada percetakan Bella Copier 2. Jadi seiring berjalannya waktu di era globalisasi ini, untuk dapat mempermudah yang awalnya sistem masih menggunakan manual menjadi lebih konvensional, jadi lebih efektif dan efisien. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuannya adalah menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses transaksi, pemesanan dan pembayaran di percetakan Bella Copier 2. Jadi proses transaksi pemesanan di percetakan Bella Copier 2 ini untuk dapat mempermudah customer, untuk dapat mempermudah pemesanan dan pelayanan di Bella Copier 2, sehingga percetakan ini membuat suatu aplikasi berbasis web. Dan yang kedua itu adalah menganalisis efektivitas sistem yang dirancang dengan metode UML
Unified Modeling Language. Oke, kita masuk ke manfaatan penelitian. Manfaatnya yang diperoleh dengan adanya sistem adalah mempermudah proses transaksi dan untuk mengurangi terjadinya kesalahan perhitungan dalam laporan keuangan. Jadi lebih mendalam dalam soal keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan di percetakan Bella Copier 2. Percetakan Bella Copier 2 adalah suatu percetakan yang menyediakan berbagai jasa seperti pembuatan undangan, kartu nama, dan lain-lain. Jadi lebih menjerumus lah ke dalam pembuatan undangan, kartu nama, dan lain-lain lah, banyak lah pokoknya. Yang diketuai oleh Bapak Mohriski Zas, yang terbentuk pada tahun awal 2019, yang berlokasi di Jalan Laksamana Bintan, Seipanas Blok A nomor 10. Oke, landasan teori. Di sini saya menggunakan data flow diagram sebagai landasan teori di laporan saya. Data flow diagram adalah metodologi pengembangan yang digunakan untuk menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Dan yang kedua, saya menggunakan sistem flowchart ya. Jadi untuk menyambungkan sistem di mana DFD dan flowchart itu bersinambungan. Jadi ada berhubungan dengan program aplikasi berbasis web yang saya buat. Dan di sini ada Gantt chart yang akan saya tampilkan nantinya. Oke, di sini kita masuk ke kerangka pemecahan masalah yang berawal dari mulai studi pustaka, memecahkan masalah dan tujuan, dan mengembangkan membuat SDLC, evaluasi dan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur informasi lama dan baru. Sistem lama, proses pengecekan masih melakukan dengan mengisi prompt tulis tangan dan di-input kembali dengan Microsoft Excel. Jadi sistem informasi lama ini masih cukup memakan waktu yang lama, jadi tidak dapat berkembang lah ibaratnya. Jadi hasil yang telah ditampilkan dalam sistem informasi web sehingga bisa langsung dilihat data produk yang dicari di dalam sistem yang telah dibuat dan hasil digunakan langsung bisa diproses. Jadi sistem yang baru ini lebih cepat lah, lebih efisien dan efektif. Oke, di sini saya menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama itu sistem informasi berbasis web ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan data percetakan Bella Copier 2. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kelengkapan data dan keamanan data serta cara-cara pemasukan dan pengambilan data. Dan yang kedua, memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang percetakan Bella Copier 2. Jadi customer dapat search di web, Bella Copier ini ada di web. Jadi dapat mempermudah customer memesan dan melayani di percetakan Bella Copier 2. Oke, kita masuk ke saran. Saran untuk menjaga atau pemeliharaan sistem, pemakai sistem hendaknya membuat duplikat yang berguna untuk mengganti sistem induk apabila terjadi kesalahan. Dan yang kedua, komputer yang digunakan dalam membuat suatu aplikasi web sebaiknya memenuhi spesifikasi hardware yang diperlukan karena akan memengaruhi penggunaan software yang banyak memakan sumber daya komputer seperti memori dan kapasitas hard disk. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Oke, terima kasih kepada Bapak Basar sebagai dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.